Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Nah, sekarang malam ini kita mau bahas apa nih, Mbak Tar? Ada pertanyaan yang masuk nih Kak Iren nih. Bentar dulu. Tapi sebelumnya nih banyak yang nanya nih sebenarnya kok lama sih nggak muncul gitu. Pertama-tama mohon maaf ya. Tapi insya Allah nanti habis ini kita akan semoga aja ya kita bisa kembali lagi seperti kemarin-kemarin gitu kan. Tapi kemarin itu memang lagi ada kesibukan di dunia nyata kita masing-masing gitu kan, terutama Feti itu. Gitu. Kok bisa sih? Kesibukan dunia nyata masing-masing gitu ya kan. Sebenarnya sih saya yang memang kemarin-kemarin schedule buat diri saya pribadi itu lagi sok sibuk itu lagi overload gitu. Jadi alhamdulillah ya sekarang kita bisa lagi buat ngobrol-ngobrol bareng buat nemenin teman-teman. Semoga obrolan kita ini nanti makin bermanfaat. Amin. Amin. Ya, banyak yang kangen, banyak yang nanyain Kak Iren. Katanya kangen episode-episode baru belajar bareng teman cerita Iren gitu. Mantap. Kangen namanya jilbab hijau. Itu yang ada di sana. Nah, kali ini nih ada pertanyaan yang masuk nih Kak Iren nih. Alhamdulillah sih ada pertanyaan ini jadi ada episode baru deh. Iya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk juga. Tapi kadang itu Feti itu lebih ngebalisin orderan ya. Nah, ini aku bacain ya Kak Iren ya, intinya aja deh ya. Dari Mbak Fulana ya. Iya, betul. Samarkan nama kan. Iya. Jadi ini sebelumnya dia menikahnya sudah 8 tahun, sudah punya 3 orang anak. Nah, tapi nah ini masalahnya adalah setiap bertengkar atau ribut, suaminya ini selalu mengucapkan kata pulang kau ke rumah orang tuamu gitu ya. Itu yang pertama nih. Nah, terus yang terakhir ini terjadilah suaminya mengucapkan talak 3. Langsung nih. Nah, dia ini jadinya kondisinya bingung kalau talak 3 kan otomatis ya sudah nggak boleh kumpul lagi ya. Nah, tapi dia mau pulang ke rumah orang tua itu nggak bisa karena suaminya akan KDRT, katanya sih gitu. Terus dia bingung nih Kak Iren, ngadunya kemana? Terus bener nggak sih bahwa ya walaupun dibilang katanya bercanda atau nggak dari hati, tapi sudah terucap kata talak itu, talak 3 lagi ya. Nah itu suaminya bilangnya kan nggak serius istilahnya gitu ya, nggak dari hati, masih sayang apa segala macam. Tapi menurut Mbak Fulana ini yang dia yakini bahwa ya memang itu sudah terjadi talak ya gitu. Nah dia minta solusi nih bagaimana harusnya gitu. Karena dia merasa ya kalau masih tetap di situ kan berarti dia zina ya gitu. Iya. Jadi gini, kalau ketika kata-kata awal yang pulang ke rumah orang tuamu itu belum talak ya sebenarnya. Kalau yang awal tuh ya, kalau masih yang awal pulang ke rumah orang tuamu itu belum talak itu. Itu belum talak. Dia belum ngucapin talak karena itu masih ambigu. Tapi ketika tadi dia mengatakan suaminya mengucapkan talak 3, aku talak 3 kau, misalnya begitu. Talak 3 itu jatuh. Apalagi dia langsung ngucapin talak 3, walaupun tuh baru sekali ucap, talak 3 itu jatuh. Tapi kalau dia bilang, yaudah kita cerai aja, itu baru jatuh talak 1 tuh, kalau baru pertama kali dia ngomong begitu. Ketika talak 1, istri masih boleh tinggal di rumah suaminya, sampai masa idah selesai. Kalau masa idah selesai, belum dirujuk oleh suaminya,
belum ada perbaikan apa-apa, ya istri harus pulang ke rumah orang tuanya. Itu kalau masa idah udah selesai, udah lewat, belum dirujuk sama suaminya, istri pulang. Istri pulang dan ditunggu sampai kemudian beberapa bulan lagi misalnya juga nggak ada, ya minta kepastian, artinya berarti sudah selesai ya rumah tangganya gitu, walaupun hanya baru talak 1. Dan tapi kalau mau rujuk lagi karena masa idah udah selesai, kalau mau rujuk lagi bisa karena baru talak 1, walaupun masa idah udah lewat, bisa dengan ngasih mahar lagi, nikah lagi. Karena masa idahnya udah lewat. Kalau masa idahnya belum lewat, mau dirujuk, dia nggak perlu nikah lagi. Nah, kalau talak 2, dia udah 2 kali ngucapin talak, itu ya dia sebenarnya nggak boleh tidur dengan suami, ya dia sebenarnya udah harus ke rumah orang tuanya sampai masa idahnya itu selesai. Tapi selama masa idah itu, suaminya masih bisa merujuk lagi juga. Tapi dengan syarat kalau udah talak 2, itu merujuknya itu nggak kayak talak 1. Yang kalau dalam masa idah mau dirujuk, udah suami hanya tinggal bye-bye aja, terus itu udah rujuk. Tuh ya kan? Tapi kalau di talak 2 nggak gitu. Di talak 2, suaminya itu harus kasih mahar lagi. Walaupun masa idah belum selesai. Tapi dia mau merujuk, suaminya kasih mahar lagi, nikah ulang lagi. Gitu. Nah, kalau udah talak 3 nggak bisa kayak talak 1, talak 2. Istrinya benar-benar dicerai. Bisa dirujuk kalau istrinya itu, mantan ya, udah jadi mantan istrinya itu, nikah dengan laki-laki lain, nikah beneran loh ya, nikah dengan laki-laki lain, hidup berumah tangga sebagaimana rumah tangga pada normalnya, dan kalau dicerai sama suaminya yang baru itu, dicerai dengan suaminya, dia boleh kembali ke mantan suaminya yang sebelumnya. Kalau dicerai. Kalau nggak dicerai ya nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi seperti begitu. Dan kalau ngomongin tentang talak, dia mau dalam bercanda pun, kalau keluar kata cerai, yaudahlah, misalnya, yaudah kalau gitu kita cerai aja gimana, misalnya kayak gitu, itu talak loh, udah jatuh talak. Jadi ya, laki-laki nggak boleh sembarangan sih emang untuk ngomong cerai. Yaudah sekarang aku talak kamu ya, misalnya seperti begitu, itu masih bisa dengan nada begini aja, itu jatuh talak loh. Gitu. Jadi hati-hati. Apalagi kemudian dalam kondisi marah, aku talak kau dengan talak 3, misalnya jatuh talak 3, dan sebenarnya begitu ditalak seperti itu, istri harus pergi dari rumah. Tapi kan kendalanya tadi yang kata Mbak Tari, pasti di KDRT-in ya, kalau mau pergi. Dia susah dan pun juga. Dan berarti dia nggak jauh dari saudara katanya, jauh dari orang tua, jauh dari ini. Itu. Nah, jadi dia katanya bingung mau ngomong ke siapa ini gitu. Jauh dari saudara dan jauh dari udah jauh dari mana, dia nggak ada siapa-siapa di situ kan. Ya, kata yang keluarganya dia yang dekat gitu kan, nggak ada di situ. Berarti Mbak harus datang ke RT RW setempat, menceritakan persoalannya. Ini udah bukan lagi ranah percekcokan rumah tangga biasa. Persoalannya ini adalah halal haram. Udah halal haram ya. Bukan persoalan rumah tangga biasa. Jadi bukan Mbak membongkar aib, tapi memang harus, karena Mbak udah nggak bisa lagi untuk, memang nggak boleh tinggal di situ. Dan kalau tinggal di situ artinya zina, itu dosa. Gitu. Jadi minta pertolongannya di situ, itu fungsinya RT RW ya. Minta pertolongan dengan RT RW setempat. Kalau RT RW nggak bisa mengatasi, di situ nggak mungkin lah nggak ada pemuka agama. Di setiap kampung ada kayaknya pemuka agama ya, kecuali di kampung maksiat, nggak tahu. Tapi kan kalau di mana-mana di Indonesia kayaknya sewajarnya kampung pasti ada masjid, ada DKM-nya.
Ngomonglah dengan pengurus masjid, pengurus DKM. Nggak mungkin lah pengurus masjid nggak paham dengan yang begini-begini. Ya. Gitu. Ngomong bahwa suami saya sudah menjatuhkan talak 3. Seperti itu. Dan kalau saya sih lebih menyarankannya ke situ. Karena pernah ada kejadian ini ya. Kejadian teman saya ini sesama pramugari, dia sebenarnya suaminya ini juga suka mabuk. Suaminya suka mabuk, dia curhat tuh sama saya. Bolak-balik dia ngomong cerai sama gue. Bolak-balik udah gak kehitung. Berarti udah lebih tuh dari talak 3 tuh. Kalau dia bilang bolak-balik udah gak kehitung. Terus, tapi kalau pas dia lagi sadar, dia baik banget. Gue mau balik, gak bisa, mau itu gak bisa. Akhirnya dia, tapi dia kemudian tetap pulang tuh. Karena gue bilang, lu pulang deh kak. Bilang gitu kan ya, lu pulang ke rumah orang tua lu, bawa anak lu pulang. Pulang dia. Rumahnya di Semarang, suaminya di Jakarta. Terus, udah gitu, dia terus udah sering berjalannya waktu, suaminya ini kayak menunjukkan etikat baik untuk berubah. Mantan lah seharusnya, udah dibilang mantan suaminya. Dan sebenarnya kayak temanku ini juga nggak bisa semudah itu juga untuk mengalihkan hati ke cowok lain gitu kan. Dan yang suaminya ini pun juga sebenarnya juga masih berat gitu. Berat gitu dengan dia. Akhirnya temanku ini datang ke KUA. Saya nggak tahu KUA mana. Di KUA itu dikatakan, dibilang begini, ya kalau suaminya dalam keadaan mabuk, ya itu nggak bisa dibilang cerai, katanya begitu. Itu nggak bisa dibilang sah perceraian. Padahal jumhur ulama, ini saya hanya mengatakan ya, saya nggak tahu ini KUA mana, tapi ada di negara kita. Mungkin ini juga salah satu penyebab mungkin nanti Bapak Menteri Agama, saya hanya dari video ini saya hanya berharap gitu dengan Bapak Menteri Agama bisa kemudian lebih menertibkan KUA yang seperti begini dengan ilmu-ilmunya yang seperti ini, karena ini masuk dalam perzinahan di mana Allah itu, ini persoalan ridho tidaknya Allah gitu loh, dengan satu hubungan antara laki-laki dengan perempuan gitu kan. Dan KUA ini dengan entengnya mengatakan bahwa kalau dia dalam kondisi mabuk itu tidak sah, padahal mabuk saja dosa. Dalam kondisi bercanda aja itu bisa jadi itu lagi sadar nggak mabuk. Mabuk itu dosa. Agama sudah jelas melarang mabuk. Mabuk itu haram. Tapi dipermaklumkan, dikatakan tidak sah perceraian. Gimana kalau gitu orang mabuk aja? Biar nggak sah cerai. Jadi Islam kan agama orang yang berpikir, gitu. Sekarang kalau mabuk dipermaklumkan, jumhur ulama semua mengatakan 4 imam mazhab itu nggak ada yang ngomong orang mabuk dipermaklumkan kata cerainya, nggak ada. Dan bagaimana kamu bisa menghalalkan itu? Mereka akhirnya rujuk lagi, hidup serumah lagi sampai sekarang. Teman saya bilang begini sama saya, tapi sekarang rumah tangga gue lebih adem, kata dia. Nggak pernah ada masalah yang berarti. Ya iyalah, setan kurang kerjaan godain rumah tangga lu, orang lu itu kayaknya zina. Ngapain godain lu? Godain aja udah jelas halal. Saya dengan itu yang ngomong begitu. Tapi KUA-nya bilang udahlah itu urusan KUA dan lu percaya sama KUA, ya lu pertanggungjawaban ke Allah. Yang penting gue udah ngasih tahu kalau gimana yang sebenarnya. Persoalan lu akhirnya ngikutin atau enggak itu udah bukan urusan gue. Yang penting udah kasih tahu hukum sebenarnya gimana gitu ya Pak Iren ya. Dan hukum yang sebenarnya gitu. Ya dia bilang rumah tangga gue sekarang aman-aman aja, lebih adem daripada sebelumnya. Ya iyalah, kurang kerjaan, setan mau ngegodain rumah tangga lu udah jelas-jelas. Talak 3 harus lu kawin sama orang dulu, dicerai terus baru nikah sama dia lagi kalau misalnya mau. Ini enggak, lo langgar perintah Allah, ya jelas ngapain kurang kerjaan. Setan mendingan cari yang rumah tangganya masih halal.
buat Orang digodain. itu udah terjerumus, ngapain digodain lagi gitu kan? Iya, Betul. akhirnya saya dengan akhirnya ya saya dengan itunya ngomong seperti itu karena juga dekat. Mungkin kalau nggak dekat saya juga nggak berani ngomong gitu. Iya. Itu dekat Oke. teman-teman saya dekat dan masih sekarang beliau masih terbang juga. Gitu, Nah, cukup jadi cukup dekat ya. ya, jadi balik ke Mbak Fulanah tadi ini, kalau bisa dia ya sebisa mungkin ya, bisa-bisain dia harus hubungi RT Ya, RW atau DKM terus setempat gitu ya kemudian Kak Iren ya. hubungi keluarganya. Kan kita udah era informasi ya. Teleponlah siapa yang bisa ditelepon. Minta jemput ke situ. Jadi Ya, Mbak harus secepatnya keluar dari perzinahan ini. Karena tetangga kan nggak tahu kalau ternyata Mbak itu sudah zina di situ. Kan taunya masih suami istri. Gitu. jangan Jadi sampai jangan sampai berlarut-larut. ya, Kalau dan sebisa mungkin kalau memang harus kalau memang sebisa mungkin bisa bawa anak. Tapi kalau ternyata akhirnya malah jadi kekacauan atau apa dan mau nggak mau anak terpaksa ditinggal, ya sudah nggak apa-apa. Toh anaknya di tempat ayah kandung ya kan, itu kan juga mahram bagi ayah hmm, kandung ya. Itu nanti akan dipikirkan lagi. Yang terpenting Mbak itu keluar keluar dulu gitu ya. dulu dari situ. Keluar dulu tuh, jangan kalau tetap di situ Mbak zina gitu. Ya Gitu. betul. Jadi Jadi pikir keluar yang dulu. soal anak itu nanti dulu lah belakangan gitu ya. Yang penting dia bisa keluar dulu, terhindar dari zinanya itu dulu gitu kan. Nanti insya Allah Allah akan kasih jalan. Ya, Soal anak. amin. Ya Ya, syukur-syukur ya, syukur-syukur kalau ternyata, kalau menurut saya gini sih, kalau tidak mau tetangga di situ semua tahu, Mbak berusaha telepon dengan keluarga tanpa sepengetahuan laki-laki yang sekarang sebenarnya udah bukan suami Mbak lagi. Jadi saya nggak ngomong suami ya, karena memang ya, sebenarnya udah bukan suami kan. Laki-laki yang sekarang udah bukan suami Mbak lagi, telepon keluarga Mbak, siapapun itu telepon untuk jemput Mbak. Gitu. Jadi ceritakan semuanya dengan gamblang gitu kan, ceritakan siapalah terserah keluarga Mbak untuk jemput Mbak, telepon di situ. ya. Jadi keluar dulu dari situ. Kalau memang ternyata nggak bisa, nggak memungkinkan, nggak ada keluarga saya bisa telepon itu, ya baru akhirnya mau nggak mau harus ke RT RW. Pokoknya Ya. lakukan segala cara gimana supaya Mbak keluar tuh dari situ. Itu rumah udah tidak halal lagi untuk Mbak tempati. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi udah nggak bisa lagi mikirin karena saya punya anak itu nggak bisa, udah nggak bisa, udah talak 3 udah jatuh soalnya. Ini udah bukan lagi pertimbangan baiknya saya cerai atau enggak, udah bukan. Tapi emang Mbak udah harus pergi gitu. Ya Gitu. karena kalau bertahan di situ kan tadi kan hukum yang lain yang udah jatuh kan, jadinya hukum zina gitu kan. Iya, iya gitu. Nanti langkah Mbak malah akan makin berat gitu loh. Ya. Malah makin berat dan sholat Mbak juga akan makin akan makin berat juga gitu. Semua ibadah-ibadah kan makin berat. Hidup Mbak akan makin tertekan. Ya. Kayak gitu. Itu sih saran saya. Saran saya sih yang pertama, hubungi saudara siapa yang bisa dihubungi situ secepatnya untuk bisa menjemput Mbak, membawa Mbak keluar dari situ secepatnya. Kalau memang nggak ada, ya berarti harus bicara dengan RT RW setempat dan juga DKM. Di situ pasti ada masjid kan, ada pengurusnya, ada DKM, ya minta tolong di situ. Saya tidak terlalu menyarankan untuk ke KUA-nya karena saya takut nanti malah terjadi seperti teman saya itu lagi. Dipermaklumkan, nanti suaminya Ya. bilang ya karena lagi dalam kondisi mabuk dan sebagainya dan sebagainya, akhirnya dipermaklumkan. Gitu. Saya sih berharap kalau ini bisa mungkin dilihat oleh lebih banyak orang gitu, Pak Menteri Agama mungkin akan bisa lebih menertibkan untuk lebih bisa memantau KUA yang seperti ini, mungkin untuk para ustadz-ustadz yang berkompeten gitu ya kan, bisa kemudian untuk kayak dilihat lagi fit and proper testnya gitu loh.
dari staf-staf KUA ini supaya nggak jadi nambah zina ini loh di negara ini. Ya. Malah Gitu. kayak zina yang dihalalkan di mata hukum. Iya, Gimana tuh jadinya? yang dihalalkan iya, zina yang dilindungi oleh negara gitu loh. Nah, Jangan naudzubillah. alhamdulillah mendalik. Oke. Itu aja sih. Itu saran saya buat Mbak Fulana. Jadi ya sama sambil terus minta pertolongan dengan Allah untuk dikeluarkan dari rumah itu. Pokoknya Mbak dulu yang keluar. Dengan anak ataupun tidak dengan anak, Mbak dulu yang harus keluar. Ya. Memang nggak mudah sih, tapi emang begitu dulu. Keluar dulu dari zina, nanti insya Allah selanjutnya Allah akan berikan pertolongan. Amin. Ya. Cuma bisa Yang penting ngedoain ya, Pak. Kalau kita bantu doa supaya cepet ini. Iya, insya Allah kita pun juga sambil bantu doa ya supaya Mbak Fulana segera keluar dari rumah yang udah nggak halal lagi untuk Mbak Fulana. ya. Begitu. Oke. Itu aja sih dari aku sih Mbak Tan. Ya. Berarti cukup ini. Feti ada tambahan? Feti lagi banyak orang berisik di sini. Oke, berarti insya Allah cukup ya. Cukup ya. Ya. Oke. Nah, Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.